pas banget nih. Ada preman beneran di sini. Oke. Dari kata-katanya juga biar saya mau makannya. Waduh, gue mau dimakan. Baru pertama kali. Bener. Lu kan setiap hari depan kamera. Gemeter sama gue kali. Nggak pernah takut sama orang saya mah. 3 Ambil game itu. saya ngunggul lah. Yang satu itu Pull up. Ini lagi. Pull up nih. Ini legal nih, netizen suka ngebakar-bakar nih masalah pull up. Timbang 2 aja. Yang Sabar, penting naik 1 lah. Naik 1. Bisa nggak? Ingat, lu jual gue beli. Zaman dulu saya tanding, fair itu nomor 1. Tidak ada gunanya menang kalau hasil dari curang. Katanya mau memajukan combat sport Indonesia, tapi masih nyari link bajakan. Itu mental pecundang. Kalau nggak mau disebut pecundang, pastikan kalian nonton yang legal. Kualitas jernih, tanpa gangguan. Saksikan One Pride MMA 89 live streaming 11 April 2026 eksklusif hanya di video. Internet bisa membuat siapa saja terlihat seperti singa. Tapi Oktagon tidak pernah bisa dibohongin oleh jumlah follower atau rapinya editan video. Di hadapan kita hari ini, seorang konten kreator yang membangun reputasinya lewat bedah teknik dan edukasi bela diri. Farhan Pinter Berantem. Jutaan orang telah melihat kepiawaiannya mendemonstrasikan kuncian dan serangan di layar kaca ponsel. Namun, hari ini teori-teori itu akan berhadapan dengan tembok kenyataan. Apakah dia benar-benar pinter berantem atau hanya sekedar pinter konten? Dan di sisi lain, sosok yang sudah tidak asing dengan kerasnya benturan. Acong, preman pensiun. Aktor laga yang besar dari panggung sinetron, namun membawa aura jalanan yang kental ke dalam arena. Bagi Acong, ini bukan soal estetika gerakan, tapi soal siapa yang tetap berdiri saat pukulan mulai mendarat di rahang. Yang satu datang dengan skala teknik, yang satu datang dengan insting petarung. Ini bukan sekedar olahraga, ini adalah pembuktian atas keraguan publik yang selama ini memenuhi kolom komentar. Apakah teknik digital Farhan mampu menahan tekanan mental seorang aktor laga? Atau adakah Acong hanya akan menjadi korban dari presisi teknik yang selama ini Farhan ajarkan? Saya Suwardi Becak Lawu dan inilah face to face antara Farhan Pinter Berantem melawan Acong preman pensiun menuju One Pride MMA 89 Sabtu 11 April 2026 Superhouse Satrio live pay-per-view di video. Dan langsung saja kita panggil dari sudut biru penantang yang ingin merasakan bagaimana kerasnya teknik-teknik dari Farhan Pinter Berantem. Acong preman pensiun. Assalamualaikum, selamat datang abangku. Luar biasa, sehat bang. Alhamdulillah, masih. Mantap. Tidak menunggu lama-lama, kita panggil sang raja pinter berantem yang selama ini memberikan tutorial bela diri, Bang Farhan Pinter Berantem. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Silakan duduk, alhamdulillah. Acong, minal aidin lu. Minal aidin. Oke? Kita damai dulu hari ini. Damai dulu. Oke. Tapi belum tentu. Lihat dulu. Bisa damai ya nih? Wah, belum juga dimulai udah sangat seru banget ya teman-temannya. Nah, bagaimana kabar teman-teman nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Aman semuanya ya? Aman, sentosa. Sehat, alhamdulillah, badan fit. Badan fit. Wah, luar biasa. Ini adalah pertemuan ketiga. Pertama kan di preskon kita sempat ya biasalah sewer-sewer untuk saling menjatuhkan atau mungkin menjatuhkan mental lebih tepatnya ya. Sebelum kita naik di atas Oktagon One Pride. Kemudian pertemuan kedua ada fisikal di mana kita menguji bagaimana kekuatan kalian masing-masing sebelum kita memasuki arena One Pride MMA tanggal 11 April nanti. Hari ini tidak ada wasit, tidak ada ring atau oktagonnya, cuma kita bertiga dan sebenarnya sih lebih aktualnya kan berdua akan dihadapkan untuk Cywar
menuju One Pride MMA 89. Wes. Apa sih Bang sebenarnya yang membuat Bang Acong ini menantang Farhan Pinter Berantem? Sebelumnya terima kasih Ya, Mas siap. Wardi, punten bro. Saya menjawab menjawab dan ingin menguji langsung daripada komen-komen ngejelaskan. Langsung aja ke orangnya langsung kan. Akhirnya beliau merespon dan Mas Wardi juga mengizinkan. Memang menurut Bang Acong teknik-tekniknya kurang efektif atau seperti apa? Menurut saya kan belum dicoba jadi belum tahu, maka dari itu mencoba secara langsung efektif atau tidak. Jadi biar dia yang merasakan. Jadi kan sebelum dicoba dia juga kan belum tahu efektif apa tidak gerakannya gitu. Ketika dia sudah dicoba dan diuji kan beliau merasakan sendiri, saya merasakan begitu Mas Wardi. Mengerti? Mengerti. Menurut Bang Acong nih tutorial yang diberikan Bang Farhan ini ada benernya atau cuma sekedar konten atau menurut Abang ini bullshit dah gitu? Jadi menurut saya mah konten, Oh, just konten aja. just konten, ada benernya. Makanya saya Pengen sampai nyobian ya. pengen nyobian sampai nggak bisa tidur, bener tuh ya teh. Di lain sisi saya juga kan sering mengalami kejadian-kejadian yang beliau selalu update, kayak seperti bentrok di lapangan, Oh. berantem secara tiba-tiba. Oh, berarti sering-sering berhadapan langsung dengan lawan ya? Sering. Jadi ini kayak pengen nyoba apakah benar tutorial yang diberikan dari Bang Farhan ini gitu. masuk akal nggak nih gitu ya? Gitu, seperti itu. Menurut pendapat Abang, kenapa Abang menerima tantangan dari Bang Acong? Jadi yang pertama setelah postingan itu muncul, Iya. ya kan? Sebelumnya kita sempat ketemu dulu ya, Sempat Pak Sor, ketemu, ya iya, kan? betul. Kita sempat ketemu, terus kita coba untuk cari lawan, ya kan? Emang sengaja pengen nyari lawan Bener, sebenarnya. nggak apa-apa gitu. Jadi setelah dari situ postingan muncul, nah ada satu nama ini, ya kan? Acongs, wih, komennya ini bisa ditaruh nih, ya, komennya nih. Bisa nanti kita taruh. Biar saya aja yang memakannya, wih. Wih. Dari situ, gue tahu nih, kayaknya dia yang suka main di preman pensiun. Kita tahu kan, ya kan? Ya, Bang Acong terkenal lah, ya kan? Sudah terkenal tuh. Kebetulan pas banget karena produk digital saya adalah self defense, Oke. ya kan? Konten-konten saya, video-video saya di Pinter Berantem itu adalah tentang self defense, yang dimana tentang melawan orang jahat di jalanan, bahkan bisa preman juga, gitu loh. Pas banget nih, ada preman beneran di sini. Oke, langsung lah. Oh, dari kata-katanya juga biar saya mau makannya. Waduh, gue mau dimakan nih, ya kan? Ayo, siapa takut? Sebelum dia bisa makan, kita bikin KO duluan. Ya kan? Tuh. Nah, Bang Acong, kan Siap. sebelum menantang pastinya kan kita punya bekal ya. Ya. Punya bekal, punya mungkin persenjataan untuk bisa melawan apa yang ingin kita tantang. Memang punya, Bang. Berangkat dari rumah kan, saya kerja di lapangan itu pasti melawan ancaman ya Bang ya. Jadi dari dulu sampai detik ini sarapan pagi saya tuh cuman push up Bang. Sarapan pagi push up. Siap. Siapkan rahang yang kencang. Kalau misalnya masalah persiapan, ini itu adalah panggung terbesar saya, Pak Suwardi. Oke. Jadi masalah persiapan ini bukan suatu hal yang kayak, wah kita harus gimana. Wah, enggak juga gitu loh. Tapi tentu saya juga nggak meremehkan, Bang Acong. Saya kulik bener-bener. High strike ini makanan dia banget sebenarnya ini. Karena iya kan, jujur, iya kan. Tapi lagi-lagi saya nggak pernah kenal rasa takut. Oke, luar biasa. Jadi walaupun saya tahu nih mainannya dia nih, tetap gas terus. Ingat, lo jual gue beli, itu. Borongnya. Borong. Makanya siapin dulu. Kalau itu udah siap, tenang aja. Apalagi udah tinggal ngitung hari, tenang aja, Cong. Kita akan kasih pertunjukan yang sangat
gila, gue jamin. Tahan sampai 4 ronde? Bisa nggak ngelewatin 2 ronde aja pukulan dari saya? Tahan dulu nggak sampai 4 ronde? Oke? Siap. Siap ya? Catat guys. Sanggup dulu nggak tahan pukulannya gitu? Kita lihat nanti. Oke, siap. Tentukan kita persiapan semua. Mantap. Tuh ya. Oke, ngomongin masalah persiapan. Persiapan apa yang Bang Acong siapkan untuk melawan Bang Farhan Pinter Berantem ini? Latihan, Bang. Latihannya apa aja nih? Latihan boxing, kickboxing. Udah 2 aja itu. Oh, 2 itu karena 2. kebutuhan cuma itu ya. Kebutuhan untuk apa? Untuk striking pondasi awal itu kayaknya. Nah, apakah Bang Acong sudah mengintip nih? Kira-kira kelemahannya Bang Farhan tuh apa sih? Aduh. Kalau itu saya nggak terlalu ngintip-ngintip ya. Lihat nanti di oktagon aja. Justru sebenarnya ini penting. Ini penting. Ngulik tuh penting sampai. Kalau misalnya kita cuma ngerasa kayak, gue harus persiapkan diri sekeras mungkin, tapi kita nggak ngulik lawan kita, ya bodoh itu namanya. Karena kita pinter nih. Kita juga harus main pinter. Dengan cara kita kulik dulu. Saya kulik Acong banget. Oh, kulik banget. Dari semua video sparringnya, dari semua shadow boxingnya segala macem. Kita lihat kelemahan-kelemahannya di mana kita tahu. Cuma nggak mungkin kita sebut di sini dong. Ntar lu tahu lagi gue mau nyerangnya mana, ya kan? Nah makanya, yang penting saya udah tahu persis apa kelemahannya Acong ini. Jadi kita lihat nanti. Oh. Bener nggak kena? Kalau dari dulu saya memang tarungnya, Bang, dari dulu ini ya, Bang ya. Tarungnya kayak kita mau tarung sama kucing dalam karung, Bang. Dari dulu nggak pernah ada kayak gini-ginian, nggak pernah. Jadi pada hari H tiba-tiba ketemu aja sama lawan kita tarung, gitu aja. Justru enaknya di situ, Mas Wardi. Bos, enaknya di situ. Semua juga begitu. Kita juga kalau di tengah jalan nggak ada yang tahu gimana ngadepin Jadi orang. nggak mungkin, kan? nggak penting untuk saya ngulik-ngulik. Bos. Salah. Justru ada momentum Punya ini, cara pribadi, Cong. punya cara masing-masing, punya gerakan masing-masing. Boleh. Yang penting itu nggak masalah. semua dari ujung kaki sampai ujung kepala saya udah persiapkan untuk kamu. Siap kalau gitu. Wah. Belum juga masuk ke ring oktagon, udah panas banget di sini dan ya saya benar-benar menikmati banget ini. Dan pada saat pertama kali bertemu di preskon, apa perasaan teman-teman nih? Mulai dari Bang Acong duluan. Biasa aja, Mas. Cuman agak gemetar aja pas depan kamera. Oh, jadi bukan karena takut sama Bang Farhan, tapi karena takut karena kamera. Iya, baru pertama yang kali. bener. Lu kan setiap hari depan kamera. Gemeter sama gue kali. Kalau Kalau gemeter sama kamu mah nggak pernah takut sama orang saya mah. Iya. Karena baru pertama kali tarung depan kamera, Bang. Oh gitu. Siap. Biasanya fighting biasa kan. Nah, sekarang gelut beneran gitu. Oh, jadi Takut salah ngomong. Oke. Nah, apakah mungkin pengalaman di balik layar waktu bermain sinetron itu bukan menjadi pengalaman yang biasa aja depan kamera gitu? Kan kalau di balik kamera pada saat syuting kan janjian. Oh iya. Kalau di sini kan kita nggak janjian. Ada rasa Real-realan. gentar nggak pada saat bertemu pertama dengan Nggak ada, Bang. Farhan? Sama aja, mau besar mau kecil kan. Cuman sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Oke. Kurang kurus, kurang gemuk, kan gitu. Lebih tinggi, lebih pendek, sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Bang Farhan kurang apa? Kurang lincah kayaknya. kurang lincah. Ya. Sebenarnya masalah kurang lincah apa kurang gimana itu tuh belum bisa dilihat dari preskon. Oh gitu. Belum bisa. Oh iya, nanti aja kita Jadi lihat. belum bisa lu menentukan kelihatan nih kurang lincah. Emang dari cara gue ngomong kelihatan gue lincahnya apa gimana kan kagak. Gitu. Oh gitu ya. Lihat nanti aja, Mas ya. Siap, semua orang juga menantikan semua ini. Makanya Saya kan jadi pengen besok tanggal 11 ini. Oh, luar biasa. Nah, Bang Farhan, kan tadi Bang Acong udah menjelaskan bagaimana perasaan beliau ketika pertama kali ketemu Bang Farhan di preskon pertama itu
tidak ada masalah, cuman grogi di depan kamera. Hmm. Perasaan abang pada saat ketemu Bang Acong seperti apa? Kalau saya sih sama sebenarnya, lebih ke seneng malah gitu. Oh, seneng ya? Seneng malah Seneng. gitu. Seneng akhirnya bisa ngelihat, wih, yang tadinya di kamera kelihatannya serem amat nih kan, badannya gede gimana. Karena fun fact nih, kalau kita di kamera tuh lebih gede badannya. Ya, Iya kan? Bener kan? ya. Apalagi di TV gitu. Gue sering liat Acong di TV, oh gede banget nih, serem nih. Ternyata pas ketemu, ya nggak segede itu gitu loh. Ya jadi dia mau makan gue gitu Oh. sih. Oh jadi udah oke. Tapi tetap kita nggak remehin. Kita sih Oke, nggak oke, remehin. oke. Respect tetap ya. Respect kita Ya. gitu. Apalagi dia juga sebagai petarung kan. Kita sama-sama petarung gitu loh. Jadi senang kita ngeliat langsung lawan kita. Kita bisa ngeliat, oh ini dia nih yang akan gua pukul habis-habisan nih. Dipukul habis-habisan, tanggapannya. Takut bengkok-bengkok tangannya bang, pukul saya. Belum tahu aja. Kayak bapau saya lihat, makanya saya pengen makan. Oh gitu. Iya, kayak bapau. Cong, lu gembulan lu tahu daripada gue. Ayo kita lihat netizen. Gembulan gue apa Acong? Lu sebenarnya gembulan lu dari postur tubuh tuh gembulan lu sebenarnya. Makanya kan saya sering makan bapau, makanya gemuk. Jadi saya lihat Anda tuh kayak bapau, jadi pengen makan. Nah udah, berarti kebayang kalau misalnya di nanti oktagon nanti pikiran dia, gue pengen cepet selesai, gue pengen makan. Nah udah itu deh tuh. Kepikiran makan. Udah deh. Panas bang, boleh buka baju nggak? Saya juga di Haredan. Setelah preskon pertama kemarin kan kita mengadakan yang namanya One Pride Physical. Di mana kita saling mengukur kualitas fisik masing-masing petarung yang akan berlaga di One Pride 89. Dan salah satunya adalah pasangan Acong dan Farhan. Saya tidak mau menyebut obstacle-nya apa yang dilakuin. Mungkin kalian bisa memberikan penilaian masing-masing dari hasil fisika One Pride kemarin seperti apa. Apakah itu menjadi tolok ukur untuk bisa mengalahkan satu sama lain di atas One Pride MMA? Menurut saya bang, kemarin itu saya capek, sesak, fisiknya ngeri sekali kemarin itu. Cuman karena saya lihat dia, jadi saya semangat lagi kemarin itu. Oh, alasannya ngeliat dia kenapa tuh? Woi, saya nggak mau kalah dari dia intinya mah. Jadi saya coba taklukkan beberapa rintangan kemarin tuh bukan karena saya bagus fisik, karena saya takut keduluan dia gitu. Jadi saya kejar lagi fisiknya, saya kejar lagi. Alhamdulillah lah. Kemarin kan 7. Wes. Apa itu 7? Beda 7 poinnya dari semua, ya kan? 7 gara-gara 7 kan. Memang kita dari game pertama, kedua, ketiga kan hanya beda tipis. Makanya kan perih nggak, sakit nggak hatinya? Sebenarnya lu nggak usah ngeliat yang lain-lain. Udah ini antara kita aja. Iya kan. Mel, Antara lu dengan saya kan, menurut saya kan dari 5 game kan, saya unggul 3 game lah. 3. Tiga lah. Seri 1. Gua 2, lu 2. Seri 1. 2 mana? 2 di mana? Prowler push. Kita sama-sama 4. 4 di mana? Nyampe nggak ke finish? Aturannya itu tuh dihitung Coba. satu. Coba lihat lagi tayangan ulangnya, siapa yang dapat bintang? Ya itu kan biar ada penentu aja sebenarnya kan harus aslinya kan. lah. Kamu kan di belakang saya. Nggak boleh gitu lah. Yang itu dibangga-banggain, Nyerah. apalagi itu yang dibangga-banggain. Tapi yang balap lari, yang Iya, apa namanya? itu kan 2. 3 ambil game itu. saya ngunggul lah. Yang satu itu Pull up. Ini lagi. Pull up nih. Ini legal nih, netizen suka ngebakar-bakar nih masalah pull up. Timbang 2 aja. Lagi nih, dengerin gua. Yang penting naik 1 lah. Naik 1, bisa nggak? Gue bisa aja sebenarnya. Bisa banget untuk chin up itu sebenarnya bisa aja. Kenapa nggak ngangkat kemarin? Karena pertama, ya kan, gue liat juga tim gue udah, kan tim merah udah ini, Pak Suhardi. Udah menang. Udah kalah jauh sebenarnya. Oh gitu. Ya kan, udah kalah jauh dan juga Hmm. ya udahlah, untuk yang ronde ini biarin deh, mending daripada gue capek-capek untuk
mengusahakan ntar tiba-tiba cedera apa gimana, ya mending buat nanti game selanjutnya aja. Bagus. Lagi-lagi pinter. Bagus. Alibinya ya. Ngapain? Lo juga timbang 2 aja. Iyalah. Ngaku 4 lagi. Masa begitu sih, Cong? 24 Bang. Kemarin itu saya disuruhnya 4 sama yang ngambil. Instrukturnya ya. Iya. Itu juga 2, belum tentu 2 itu. Kan kaki lu sempet gini-gini. Itu kan nggak dihitung. Yang penting bisa daripada tidak sama sekali. Ya, kalau kita main cerdik aja, main pinter. Kalau Ya, misalnya terserah. kelihatan udah kalah gitu, ngapain? Yang penting kita ini? dari 5 game itu saya 3, Anda 2. Memang kalau berlari dan apa itu yang mental itu saya kalah dari kamu. Ya udah, kalau misalnya masalah kayak gini, lu mau bangga-banggain terserah deh. Kita lihat aja ntar di lapangan. Iya. Ini tuh cuma fisik yang benar-benar ya 50% lah ngelihat, bukan 90%, bukan 100% yang menentukan gimana nanti di pertandingan. Di pertandingan itu yang paling menentukan apa? Mental. Siapa Ustadz? Ya, mental segede apa? Kan pertanyaannya itu. Iya. Mentalnya segede apa, Bang? Mental saya sudah teruji dari kecil hidup di lapangan, di jalan sampai sekarang detik ini alhamdulillah menemukan Mas Wardi yang angkut saya. Terima kasih, Bos. Dibanding orang rumahan kan belum pernah menerima kejadian-kejadian di lapangan ya. Nah, inilah apa namanya stigma nih, ya kan? Stigma ya. Stigma orang-orang yang dimana kalau misalnya kelihatan, wih, ini kelihatan orang rumahan, nggak pernah gini-gini, nggak pernah dapet tantangan seperti apa. Yang dimana-mana kita kalau misalnya berantem di luar apa, nggak usah ngomong-ngomong, ngapain kita ngomong-ngomong gua begini-gini, gua bisa ngalahin ini, kan enggak gitu loh. Mungkin lu apa namanya suka ngasih tahu orang-orang kalau misalnya gua habis berantem gini-gini, gua udah siap nih karena gua di lapangan begini-gini. Ya udah. Kalau gue sih nggak perlu gua ngomong kayak gitu, Cong, sebenarnya. Oke. Gitu lah. Kita nggak perlu lah gitu. Kita kasih tahu gimana struggle-nya kita, gimana pressure-nya kita selama ini ya. Kita nggak perlu kasih tahu gitu loh. Justru itu nanti yang bikin lo kaget. Wih, ternyata Farhan pinter berantem, mentalnya nggak bisa dihancurin nih. Oh gitu. Gitu. Bagus, Bang. Bagus. Mentalnya. Bagus ya. Tapi nanti lihat di oktagon ya. Omongan dia sama di oktagon masih sama atau enggak? Oh gitu. Iya. Siap. Dijamin sama. Gue jawab sekarang, dijamin sama. Nanti pembuktian di oktagon kan belum. Saya juga pengen besok tanggal 11 biar keburu-buru selesai. Oh dimajuin, Bang ya. Tuh kan, Dimajuin. udah pengen buru-buru selesai, pengen makan kan lo? Iya, pengen makan. Pengen makan dia. Aduh, makin rumit ini, makin rumit. Nah, menurut teman-teman, apakah fisikal kemarin itu menjadi tolok ukur untuk bisa mengalahkan satu sama lain? Mungkin dari Bang Farhan. Ya kalau misalnya dari saya sih sebenarnya itu dia tadi saya bilang, ini sekitar ya 50% lah. 50%. 50%. 50% untuk memperlihatkan setengah kemampuan kita sebenarnya. Karena setengahnya lagi itu tentu latihan kita, mental kita, ya kan 50% lagi. Nah ini tentang fisik itu 50%-nya. Jadi menurut saya sih ini nggak terlalu mengganggu. Kalau misalnya dia bilang dia menang 3, nggak terlalu mengganggu saya. Oh tidak ya? Yang penting saya udah tahu, oh speed saya menang, endurance saya menang. Ya, yang terakhir. Bagian terakhir ya. Jadi kita bisa sisa asa-asa dikit aja sebenarnya. Walaupun dia musuh saya, tapi saya setuju sama omongannya barusan. Cuman di akhir-akhir saya nggak setuju. Apa tuh yang membuat nggak setuju tuh? Dari endurance apa segala macam yang dia bilang tuh tadi, kita buktikan di atas ring. Oke, berarti tidak setuju dengan kata-kata yang terakhir menuju tadi. ke saya. Kalau komentar tentang physical one pride-nya saya setuju benar. 50%, sisanya kembali ke kita. Dari teman-teman tentang fisikal kemarin, berikan penilaian ke masing-masing pihak tentang fisikal kemarin dari Bang Acong. Farhan seperti apa di fisikal kemarin? Dari sprint bagus, Oh, speed bagus. speed bagus, kegigihan, Oh, gigih. gigih. Tapi mampu nggak? Iya walaupun nggak, tapi terus dia pengen ngejar saya Oh, gitu. kemarin siap. tuh sama-sama, jadi saling pengen melampaui satu sama lain, gitu. Bagus itu dasar-dasar dari petarung. Tapi dari keseluruhan obstacle di fisikal,
menilai Bang Farhan ini siap nggak untuk fight di atas oktagon nanti? Mudah-mudahan siap. Mudah-mudahan. Mm-mm. Berarti ada ganjalan kayak bilang, lo sebenarnya nggak siap gitu. Menjebak ya pertanyaannya. Ya, kita kembalikan lagi ke Iya. Bang Farhan lah. Mudah-mudahan siap, yang sehat. Amin, amin, amin. Biar amin. kita jadi ketemu di tanggal 11. Jadi dong, insya Allah pasti. Iya. Nah Bang Farhan, bagaimana? Dia ini emang selalu terlihat pesonanya itu meledak-ledak. Pesonanya meledak-ledak. Meledak-ledak. Apa itu artinya tuh? Jadi selalu kayak Preston kemarin dia kelihatan tuh dari pas lagi shadow boxing kelihatan dia meledak-ledak. Seperti gorila gitu kan. Iya, iya. Jadi jujur Cong, gue setelah lo kayak gitu-gitu, gue selalu ngeliat lo, anjir, nih emang orang nih daya apa ya, pesonanya terus kayak kekuatannya kayaknya kayak gorila nih. Makanya saya nggak pernah meremehkan kekuatannya Acong. Apalagi pas dia lagi chin up itu deh, nih gue bahas deh nih. Oke, gue akuin emang upper body lo bagus. Ya kan, kalau misalnya chin up itu kan pentingnya back, ya kan, Ya, upper ya, body ya kan ya, ya. ya. Nah, jadi kelihatan oke, gue akuin nih. Jadi mungkin itu salah satu yang jadi PR gue juga gitu loh. Jadi PR gue, gimana cara gue meredam ledak-ledakan gorila lo ini nih, ya kan? Itu sih gitu. Jadi kalau misalnya dinilai dari 1 sampai 10, Acong itu fisikal itu kemarin ya 7,5 deh. 7,5. 7,5. Gak apa-apa mas, besok masuk kandang gorila ini. Masalahnya gue pawangnya. Masuk Pak Eko. Masuk. Bang Farhan bilang dari 1 sampai 10 nilainya 7,5. Berarti hitungannya kurang atau cukup atau overpower nih gitu. Rata-rata sebenarnya. 7,5 tuh sebenarnya nilai kalau anak-anak sekolah tuh standar lah. Memenuhi standar. Lolos deh, lolos. Gua akuin lolos. Tapi bukan yang mengerikan gimana, enggak. Berarti masih gorila pemula ya. Gorila KKM standar. Gorila yang KKM standar. tuh gimana bang? KKM tuh? KKM itu nilai rata-rata. Oh. Ya kan, nilai kalau misalnya lu sekolah tuh, nih lu harus lewat KKM ya biar lulus. Nah, itu lu nilainya di situ tuh. Gorilanya masih segitu. Asal jangan gorila makan pawang aja nanti. Iya, kita lihat dulu. Nggak ada sejarahnya mau makan gorila. Namanya binatang tuh punya otak rimba. Namanya binatang tuh nggak bisa ditaklukin. Yang ada pawang itu ngatur gorila. Oh gitu ya? Iya dong. Oh. Lo kesana, yuk kita mandi, yuk. Bisa nggak tanggal 11-nya sekarangin aja, sekarang aja? Hah? Harus nggak bisa. Oh, nggak Pak. bisa ya? Nggak bisa. Aduh. Sabar lah, Cong. Gimana sih? Panas ini. Saya kurang kalau saya berlatih itu latihan mukul dan nendang, tidak bisa berbicara jadinya teh. Gemes. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat gimana orang tuh kalau di oktagon tuh emosinya kan harus diatur. Oh. Jadi gampang banget mainin emosi lo sebenarnya. Oke? Kelihatan. Nah sebaliknya nih Bang Acong menilai dari 1 sampai 10 Bang Farhan pinter berantem ini di berapa? 7,5. Samain aja Sama. bang. Nah, alasannya apa 7,5? Iya, nggak ada, maksudnya tidak mengefek apa-apa kemarin itu ke saya. Oh standar aja gitu ya? Standar-standar aja gitu. Pemula lagi sama gitu aja. Fair aja. Fair. Menurut saya sih fair aja. Jadi karena menurut saya memang kita berdua punya kemampuan yang sama. Menurut saya ini partai yang bener-bener pas banget gitu. Pas. Cocok banget. Lo ketemu gue itu adalah, gue beruntung sebenarnya, Cong. Oh. Gue beruntung banget ketemu lo sebenarnya. Siap. Akhirnya gue nemu kayak lawan yang seimbang nih. Sepadan seimbang. Bener. Jadi gue mohon banget jangan tidur sebelum 4 ronde. Oke? Gue juga akan mengusahakan itu. Oh iya, yaudah udah kejawab sama diri sendiri ya. Ya? Oke. Ya kan? Jadi kita akan kasih pertandingan spektakuler banget. Oke? Saya nggak nyangka kalau sepanas ini, seketat ini, walaupun ruangan ini ada AC-nya ya, tapi Oh, dari tadi pakai AC, Mas? iya. Kok panas ya dari tadi ya? Kita akan bermain di rule high strike. Pastinya masing-masing fighter
mempunyai strategi dan mungkin planningnya seperti apa. Planningnya Bang Acong seperti apa untuk bisa mengalahkan Bang Farhan pinter berantem. Secara dia pinter berantem. Saya mau ajak dia baku pukul, jual beli pukulan. 4 ronde. Tergantung dia kuat nggak. 4 ronde. Silakan langsung ke sana. Kuat nggak? Itulah lagi-lagi gue bilang, ketahuan emosi lo itu tuh susah dikontrol. Jadi pengen apa, main pukul-pukul aja, padahal segala sesuatu itu ada ini. Pakai otak, pinter. Kita tuh main pinter, ya kan? Gue ladenin kalau pengen main pukul-pukulan. Cuma lagi-lagi kita di sini kan tuh misi gue kan adalah untuk bikin lo KO, iya kan? Lo juga begitu. Tapi kita punya cara yang beda-beda. Kalau lo pengen pukul-pukul sama gue, mungkin cara gue nggak akan seperti itu, gitu lah. Tapi mungkin gue akan lihat lagi-lagi setelah gue kulik-kulik lo kan, gue lihat kelemahan-kelemahan lo, oh begininya, itulah yang akan gue mainin. Dan juga kita lihat dari fisikal kemarin, speed gue lebih bagus daripada lo. Oke. Mungkin saya akan memainkan speed yang benar-benar gila nanti. Asal jangan lupa pertahanan. Oh, pertahanan ya? Itu nggak usah diajarin, Cong. Iya. Itu nggak usah diajarin. Saya itu, mengingatkan penting atuh. Boleh Iya. boleh banget. Boleh. Hati-hati. Siap. Semoga selamat sampai oktagon. Wah, selamat keluar oktagon maksudnya. Ah, iya, itu dia. Kalau naik udah pasti selamat, Oh, karena iya. dikawal kan. Siap. Nah, Dikawal terus Pak CEO ya. oh pasti akan kami kawal biar Jaga sampai- kesehatannya Pak CEO ya. Siap. Nah, kan Bang Acong tadi kan sudah melatih banyak hal ya. Mulai dari pukulan, tendangan, kemudian katanya juga powernya itu. Nah, seperti apa nih Bang Farhan planning untuk mengalahkan Bang Acong? Secara tadi udah kasih kisi-kisi bakal memainkan speednya. Tentunya orang yang punya power gede itu juga akan mengeluarkan tenaga yang besar juga. Iya, Ya kan? pasti. Pasti kan ya. Nah, jadi kemungkinan kita akan main di area-area itu. Tentang masalah mungkin stamina-nya dia kita mainin ya kan. Dengan cara ya kalau misalnya dia bilang perkuat pertahanan itu siap, Cong, gua akan lakuin. Ya Gua udah. akan tahan pukulan lo semanapun sampai lo kewalahan sama pukulan lo sendiri. Dan juga selain stamina, tentunya kita main psikologi. Lagi-lagi gue ini tuh berantem ini bukan sekedar berantem. Lagi-lagi ya, gue juga dari dulu gue nggak pernah main asal-asal. Yang penting gue pukul, yang penting gue menang ini enggak. Seni. Pertarungan ini tuh seni buat gue. Gitu ya. Iya. Jadi semuanya tuh ada celah, ada sisi psikologinya. Nah, saya akan coba mainin psikologinya dia nih. Kelihatan di sini dari emosinya meledak-ledak ya kan. Oh, gampang sekali nih dibikin frustasi kayaknya nih. Jadi ya, gue akan coba bikin. Buktikan teorinya lah. Oh, itu obrolannya terlalu tinggi, otak saya nggak sampai, Bang. Kelihatan. Orang meledak-ledak terus ya, iyalah. Iya, pembuktian lah. Habis. Teorinya kepake nggak nanti di oktagon teorinya. Nah, kalau saya dari dulu nggak pernah belajar teori, lebih ke praktek langsung, Bang. Praktek itu butuh teori. Semua orang sekolah, kuliah, sebelum praktek, teori dulu. Praktek itu kita jalanin, kalau gagal praktek lagi. Kalau teori gimana? Teori nggak ada praktek, bodoh, benar. Oh, kamu bilang saya bodoh berantem apa gimana? Lo enggak. Kalau misalnya praktek tanpa teori, mau dipraktekin. Ya udah, nanti teori kamu Gitu loh. terapkan di atas sana. Siap. Bagaimana? Kalau saya bukan pakai teori, aksi reaksi. Aksi saya, reaksi kamu. Aksi kamu, reaksi saya. Nanti saling lihat aja. Oke, kalau begitu. Gila. Gue juga capek sih sebenarnya ngeladeninnya. Cuma ya udahlah. Gue udah selalu bilang, semua tuh orang netizen kayak lu juga ngomong
teori apa praktek tanpa adanya teori, menurut gue ya gitu aja gitu loh. Gak ada seninya, Oh gitu. nggak ada apa namanya kecerdikannya di situ. Cuma menang laki aja gitu. Keberuntungan. Menang Faktor lagi, keberuntungan. Keberuntungan doang. Jadi pengalaman sama jam terbang itu nggak diukur dari kamu ya? Kan ini diukur dong. Oh, Kan, diukur. makanya kan tadi gue bilang, lo punya pengalaman yang sama, kayak gue juga. Kita punya pengalaman yang sama. Berarti jam terbang. Kenapa? Jam terbang berarti. Jam terbang? Iya. Lo sama kita jam terbang kita Oh, sama, sama ya? Cong. Sama. Oke. Gua nggak bilang lo lebih apa namanya rendah daripada gue jam terbangnya. Kita sama lah. Sama ya? Sama kita mah. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah kalau itu. Ustaz. Jadi ini benar-benar kan tadi gue bilang, ini penentuannya memang di situ gitu loh. Karena kita semua setara. Kita setara semua. Tapi kan belum tentu pinteran siapa yang di situ. Oh, iya. Dalam. Oh, dalam. Dalam bang. Makanya saya pengen besok tanggal 11 pokoknya. Sabar, Cong. Sabar lah. Kan gue bilang. Makan enak dulu, ya kan? Sama keluarga, ya kan? Makan enak dulu. Liburan dulu lah, gitu. Biar Nggak ada nanti- waktu untuk saya untuk liburan. Latihan terus saya pukul samsak. Saya sampai print banner samsak di fotoin muka kamu itu. Oh, Saya pukulin tiap hari tuh. Beda, Jadi nggak Cong. ada. Gue bukan nggak ada samsak, waktu. Cong. Ya nanti kita lihat samsak apa bukan nanti. Boleh juga. samsak atau bukan? Tentunya ini samsak yang ngelawan. Ya, lo akan kalah sama samsak. Bentar. Duh. Ada samsak kayak gitu bang. Beli di mana? Waduh, tanya ke Pak Bang Mamat. Beli di mana samsak kayak gitu? Ada pokoknya nih. Iya. Samsak pinter Yang berantem. penting sehat-sehat lah. Amin, amin. Oke, tadi kita ngomongin masalah pengalaman, experience tentang fight. Apakah teman-teman di sini pernah kayak menjalani sesi persiapan pertarungan atau udah pernah punya panggung di masing-masing teman-teman? Ging Bang Farhan. Ya kalau saya dari dulu sebenarnya pencak silat, saya juga sering tanding taekwondo juga dulu gitu loh. Jadi sebenarnya terkait pertandingan ini tuh udah apa ya? Udah saya alami sebelumnya gitu tentang persiapannya, mentalnya segala macem itu sudah pernah saya lewati lah gitu. Jadi nggak kaget ya? Nggak kaget, nggak terlalu kaget. Yang bikin saya kaget adalah kapasitas yang sebesar ini gitu loh. Oke, Intensitas yang setinggi ini, sekencang ini gitu. Jadi untuk mental pertarungannya saya sudah alami. Tapi untuk vibes-nya, gimana kehebohannya, ini saya baru pertama kali emang gitu loh. Jadi ini sangat menarik sekali buat saya. Saya yakin sih kalau Bang Farhan tuh mentalnya lumayan kuat, bukan lumayan, sangat kuat karena ada beberapa kayak netizen yang suka mencemooh tapi tetap terus berkarya gitu. Apakah itu menjadi modal juga, modal mental untuk bisa fight nanti? Setiap hari saya adalah komen segala macam dari netizen itu makanan sehari-hari buat saya dan itu ngebentuk mental yang kuat sebenarnya. Bikin saya juga nambah terus nih ketahanan mentalnya gitu loh. Jadi ya seperti yang tadi Pak Suwardi bilang mental saya sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat. Luar biasa. Bang Ajong, Gimana bang? pengalaman persiapan fight atau mungkin sudah pernah punya panggung fight bisa diceritakan? Sama bang. Beberapa kali saya tarung di boxing, bela diri. Ada salah satu bela diri. Persiapan sama, cuman ini menurut saya kesempatan yang tidak datang 2 kali, makanya saya tidak akan kendorkan, saya akan gas terus bang. Pokoknya mah. Makasih Gas terus, Bapak ya? Cio. Nah, tadi secara mental kan Bang Acong sempat ngasih spill sering fight di jalan, sering ngadepin banyak kendala-kendala yang tidak terduga. Itu bisa menjadi modal utama untuk melawan Bang Farhan atau nggak berpengaruh? Pastinya berpengaruh. Berpengaruh ya? Berpengaruh.
Seberapa besar? 80 lah. 80% tuh. Wow. 80% makanya nyantai. Hmm. Karena kita berlatih bela diri itu salah satunya untuk sehat, salah duanya ya untuk menjaga diri kita dari ancaman. Ancaman yang dari begitu. luar ya. Ancaman Bonusnya dari- sehat ya. Bonusnya sehat, Hui. gitu. Sangat filosofis sekali dan layak ditaruh di caption Instagram. Nah. Gas. Oke, aku pengen memberikan kesempatan untuk masing-masing fighter di sini, teman-teman di sini memberikan war terbaiknya menuju One Pride 89 ke lawan yang sudah ada di depan mata kalian. Dari Bang Acong ke Bang Farhan selaku penantang. Jaga rahang yang sehat. Pokoknya kalau mau ngajak saya 4 ronde harus bertahan di setiap rondenya. Cukup. Cukup. Kalau dari gue, jangan terlalu mikirin gimana lo bisa mendominasi gue sebenarnya. Lo tuh udah kebayang-bayang di kepala lo, gue akan bikin dia jadi samsak, gue akan bikin dia tidur di ronde 1. Saran gue, lo nggak usah mikirin itu. Saran gue, bikin diri lo jadi pinter berantem. Biar lo juga nggak main asal ledak-ledak, tapi kita ada seninya di sini. Iya, terima kasih. Kita sama-sama penggiat seni. Lo juga di sinetron seni juga, ya kan? Nah, di sini kita kasih pertarungan yang sangat gila banget, gue bilang. Tentunya gue nggak akan ngasih lu bisa pukul gue nggak akan ngasih lu bisa bikin tidur gue, tapi gue akan berusaha ngebalikin itu semua ke lu. Catat ya. Saya catat. Wih, panas sekali, hot. Nah, walaupun cuacanya dingin. Nah, andai kata bila mana salah satu dari kalian memenangkan pertarungan ini, adakah seseorang yang pengen kalian call out dari Bang Farhan? Setelah dari sini ya, Target berikutnya nih, kalau saya harus bisa ngelewatin ini dulu nih. tentunya Acong ini kan adalah seorang aktor, ya, Hmm. aktor. Mungkin kalau misalnya saya bisa menang nih juga sama Acong, mungkin kita coba aktor yang lebih hype lagi. Oh, berarti kurang hype. Acong itu hype, cuma ya untuk beberapa kalangan gitu loh. Untuk setengah Indonesia lah mungkin ya, nggak seluruh Indonesia. Setengah Indonesia nih, Cong, gue bilang. Setengah Indonesia kenal sama lo nih. Jujur kalau pamor, gue kalah deh sama lo deh. Lo lebih pamor lah gitu. Jadi kalau misalnya gue bisa menang nih sama Acong, gue akan coba aktor laga yang lebih se-Indonesia lagi. Kan lo kan setengah nih. Nah, gue yang se-Indonesia. Yang juga kelihatannya sebaya, berat badan sama Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Jeffrey Oh, Jeffrey Nicole, siap-siap. Jika Bang Farhan pintar berantem memenangkan pertarungan ini, siap-siap Anda di call out bermain di atas oktagon One Pride MMA. Hai. Kira-kira siapa yang mau dilawan ketika bisa mengalahkan Bang Farhan? Kalau Peter saya menang, saya akan berlatih lagi persiapan untuk lawan yang sebelah itu. Dan saya terus akan berlatih sampai ada orang yang call out saya lagi. Oh, jadi nunggu call out. Siapapun gas. Dia tidak pernah milih-milih lawan ya? Gas aja. Semuanya dimakan? Yang penting satu berat badan, gas. Luar biasa nih teman-teman. Nah, ini kan kita tinggal sekitar beberapa hari lagi menuju One Pride MMA 89. Saya berharap teman-teman bisa menjaga kesehatannya,
menjaga berat badannya agar bisa menampilkan yang terbaik untuk para pecinta combat sport terutama One Pride MMA di seluruh Indonesia. Nah, apakah punya nazar tersendiri jika saya menang lawan Bang Acong mau ngapain atau sebaliknya? Yang pasti sebenarnya setelah kalau misalnya saya menang lawan Acong, saya akan istirahat dulu sebentar. Mungkin istirahat ya. sebentar. Pastilah ya, istirahat dulu ya. Wajar. Baru ini kan ya, karena kita persiapan udah kayak gila-gilaan semua. Dan saya akan kembali ke keluarga saya, pastinya. Saya akan ajak keluarga saya liburan lah ya. Kita rayakan ini, kemenangan ini bareng-bareng. Oh, so sweet sekali. Ke Maldives. Jadi pressure nih. Ntar istri saya nonton. Nah, pernah nazar apa Bang? Kalau saya mah najar belum ada sih Bang ya. Cuman kalau saya menang ya latihan lagi kayak tadi. Oke. Tunggu lagi sampai mudah-mudahan saya di calling lagi sama One Pride. Di calling apa Bang? Call out atau menunggu Call call out out lagi. nih ya? Pokoknya saya main lagi di One Pride lah. Jadi bukan yang Mau di mana? menantang tapi pengen ditantang. Lebih nunggu sih. Oke, karena ini udah menantang ya. Iya. Oh, jadi gantian. Tapi nggak fair dong. Gue pengen tahu dong, lo pengen call out siapa? Kita semua pengen tahu lah. Kan berlatih itu saya nggak pernah ngall out, ngapain? Mending berlatih. Ya pengen nunggu tahu yang manggil. aja, kita pengen tahu aja. Kan saya udah punya lawan kamu aja. Saya pulang ke Bandung udah ada yang nungguin. Jadi banyak musuhnya nih. Iya, Oke. begitu. Oke teman-teman, saya berharap kembali kita ke substansi tadi. Saya berharap kesehatan teman-teman terjaga dengan prima agar bisa menampilkan pertarungan yang heboh, yang dahsyat di One Pride MMA 89 di High Strike. Siapapun pemenangnya, saya akan berdiri di tengah dan mengucapkan semangat karena siapapun orang yang masuk ke panggung One Pride menurut saya adalah juara. Baik itu menang atau kalah. Nah, teman-teman semuanya. Sebelum kita memasuki tanggal 11 April, di sini sudah mulai memanas, membara, dan kita bisa lihat tadi bagaimana satu sama lain saling membedah kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kita tidak sabar untuk menunggu pertarungan Acong Preman Pensiun melawan Farhan Pintar Berantem di One Pride MMA 89 11 April 2026 live pay-per-view di video. Sampai ketemu di arena One Pride MMA. Yo sayangku, what's up? Malam minggu kemana? Mau kemana-mana, aku di rumah aja. Kita nonton One Pride yuk. Yuk. Aku sudah punya link bajakannya nih. Apa-apaan sih kamu? Kok pakai bajakan sih? Gak modal banget. Kita putus. Saksikan One Pride MMA 89 live streaming 11 April 2026 eksklusif hanya di video.